Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Ayu Tantri dari Prodi Akuntansi kelas malam dengan NIM 6324068 dari kampus Kaliabang. Di sini saya akan sedikit mendeskripsikan dari pertemuan materi 6 yang akan saya jelaskan. Materi 6 ini akan difokuskan pada beberapa aspek kunci dari penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang multikultural. Yang pertama, multikulturalisme dan tantangan disintegrasi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, dan budaya. Meski keberagaman ini menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa, dokumen tersebut mencatat beberapa konflik besar yang pernah terjadi, seperti konflik Sampit tahun 2001, konflik Ambon 1999, dan kerusuhan Mei 1998 yang menunjukkan bagaimana perbedaan tersebut dapat berujung pada disintegrasi jika tidak dikelola dengan baik. Konflik-konflik ini seringkali muncul akibat ketidakpuasan sosial ekonomi dan sentimen identitas kelompok. Misalnya, konflik Sampit antara suku Dayak dan Madura dipicu oleh kompetisi ekonomi dan etnosentrisme yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencegah disintegrasi, penting untuk menekankan toleransi dan inklusivitas yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Karena perlu memperkuat kebijakan sosial ekonomi yang inklusif dan mendukung kerukunan antar kelompok untuk mencegah ketidakpuasan yang dapat memicu konflik. Dan yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Pancasila diakui sebagai dasar ideologi seperti yang kita tahu yang mempersatukan bangsa. Materi 6 ini menyoroti peran penting sila ketiga dalam mengintegrasikan keberagaman Indonesia. Pancasila dianggap sebagai payung yang dapat menaungi perbedaan-perbedaan di Indonesia dengan menekankan nilai persatuan. Pancasila berfungsi sebagai identitas nasional yang diharapkan bisa mengatasi perpecahan berbasis identitas. Namun, tantangan dalam implementasi Pancasila adalah membangun kesadaran kolektif agar semua elemen masyarakat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kesuksesan Pancasila sebagai alat pemersatu memerlukan pendidikan nilai sejak dini yang mendorong warga untuk menghargai perbedaan sebagai kekayaan yang memperkuat bangsa. Dan yang ketiga, ada regulasi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Undang-undang di Indonesia itu harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun, terdapat tantangan dalam penerapannya. Di materi 6 ini mencatat bahwa banyak undang-undang mendapat judicial review yang mengindikasikan adanya peraturan yang mungkin bertentangan atau tidak sengaja dengan nilai-nilai Pancasila. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktik legislasi beberapa undang-undang mungkin belum sepenuhnya mencerminkan semangat Pancasila, seperti keadilan sosial atau penghargaan terhadap kemanusiaan. Penting bagi pemerintah dan DPR untuk selalu merujuk kepada Pancasila sebagai standar dalam setiap proses legislasi. Selain itu, proses judicial review juga penting sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dengan nilai-nilai dasar bangsa. Dan yang keempat, ada musyawarah mufakat sebagai ciri demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menekankan pendekatan musyawarah mufakat sebagai metode utama dalam pengambilan keputusan. Berbeda dari sistem demokrasi liberal yang menggunakan voting. Musyawarah mufakat dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan tanpa membentuk kelompok mayoritas dan minoritas yang berpotensi menyebabkan ketegangan. Sistem musyawarah mufakat mencerminkan nilai-nilai Pancasila karena melibatkan rasa hormat, kesetaraan, dan kebersamaan dalam mencapai keputusan. Namun, kelemahan utama metode ini adalah prosesnya yang bisa panjang dan terkadang tidak efisien. Kecenderungan masyarakat saat ini yang lebih memilih voting dalam berbagai keputusan penting bisa mengindikasikan pergeseran budaya demokrasi yang lebih individualistik.
Agar tetap relevan, musyawarah mufakat perlu diterapkan dengan cara yang adaptif. Mungkin melalui teknologi atau metodologi yang mempercepat proses pengambilan keputusan sambil tetap mempertahankan esensinya. Jadi, secara kesimpulan, materi 6 ini menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Pancasila bukan lagi hanya ideologi, melainkan panduan praktis yang harus diwujudkan dalam kebijakan, regulasi, dan budaya. Namun, keberhasilan ini memerlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman yang hidup dan relevan dalam menghadapi tantangan bangsa. Dan penting untuk menyoroti bahwa Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa juga menghadapi tantangan di era modern. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mempercepat pertukaran ide dan budaya dari luar, yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan nasionalisme dalam konteks ini dan nasional. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila harus dipahami dan diterapkan, bukan sebagai dogma statis, tetapi sebagai prinsip yang dinamis, yang mampu berkembang mengikuti perubahan zaman sambil tetap berpegang pada akar budaya bangsa. Contohnya, pada poin musyawarah mufakat, peran teknologi bisa membantu mengadaptasi metode ini agar tetap relevan di era digital. Mungkin kan partisipasi yang lebih luas dan cepat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pendidikan nilai-nilai Pancasila sejak dini sangat penting untuk membentuk generasi yang menghargai keberagaman dan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Peristiwa ini bisa menjadi pencegahan utama konflik yang seringkali berakar dari prasangka dan ketidakpahaman terhadap kelompok lain, yang pada akhirnya komitmen yang kuat untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di semua lapisan masyarakat, mulai dari tingkat keluarga hingga institusi negara, adalah kunci utama untuk menjaga keutuhan bangsa dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Demikian video singkat saya mengenai materi pertemuan ke-6 pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dari apa yang saya sudah jelaskan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.